Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallim. Tayyib, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan lagi penjelasan tafsir daripada surah Al-Qur'an. Yang terakhir kemarin kita surat Al-Lahab kemarin. Oh ya. Berarti sekarang masuk surat An-Nasr. Oke. Baik. Ini mana anggota nih? Sikit kali anggotanya. Uzur syar'i wala uzur malasi. Uzur syar'i atau uzur malasi? Malasi. Tayyib. Memang perjalanan hidup, makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Perlu diketahui, jadi jangan ada anggapan umpamanya kapan datang pengajian, nantilah kalau Pak Sa'ad iman lagi naik. Enggak. Dengan datangnya pengajian iman akan naik gitu. Jadi bukan naik dulu iman baru datang pengajian, tidak. Orang kadang memahami begitu. Karena ada beberapa kadang-kadang kawan-kawan anak ajak, yuk pengajian, nunggu iman naik dulu dah. Dah, justru dengan pengajian iman akan naik, dengan taat iman akan naik. Oke? Wayangkusu bil maksiyah, dan berkurang dengan maksiat. Iman itu akan turun dengan adanya maksiat. HP baterainya itu dia akan berkurang kalau sering dipakai, buka YouTube, nonton Piala Dunia umpama kan, itu cepat habis baterai itu. Tapi setelah dicas baru dia bertambah. Mana ada bertambah dulu baru dicas? Ada enggak? Bertambah dulu baru dicas atau dicas dulu baru bertambah? Dicas dulu baru bertambah. Iman itu baru bertambah dengan dicas. Apa casnya? Majelis ilmu, ibadah kepada Allah, baca Quran, tadabbur ayat, baca sejarah sirah nabawiyah dan seterusnya. Itu akan mengecas keimanan kita. Nah, kenapa mungkin sekarang futur? Mungkin ada maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Apa itu maksiat? Apa itu maksiat? Ente kelas berapa? Ente kelas berapa? Kelas 6 SD. Apa itu maksiat? Apa itu maksiat? Maksiat apa? Apa itu maksiat? Pas. Apa yang pas? Pas kopinya, pas gulanya. Lagi malas mikir. Inilah maksiat nih, malas mikir. Jelasin aja biar ku dengar. Karena dia yang Jarang yang di sini. apa? Di Mumaina ada kajian juga. Oh, malam ini juga? Iya. Oh, itu. Hanya intensi kita lah. Malam ini juga? Oh, ada 2 kajian. Ini uzur malasi ini namanya. Uzur malasi. Aduh. Masya Allah ini. Barakallahu fiik. Ngantuk akhi. Mikir Piala Dunia lepas ini. Oh ya juga. Pantasin, Masya Allah ini. Baik. Apa kira-kira maksiat? Pak Eko, apa itu maksiat? Ya. Perbuatan dilakukan oleh manusia yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul. Betul? Hampir. Jangan malas berpikir.
Ana baca ya, Ana dengar penjelasan siapa Bapak Mahathir Muhammad, berapa umurnya? 90 lebih. Beliau saat diwawancarai apa rahasia badan sehat kemudian tidak stroke, katanya otak kita ini butuh berpikir, olahraga. Nah, olahraganya otak berpikir. Maka orang yang malas berpikir rawan kena stroke katanya. Ini kata Pak Mahathir Muhammad ya. Jadi kalau malas berpikir, orang yang malas berpikir itu rawan kena stroke katanya. Tapi orang yang selalu berpikir, kita lihat Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullah juga umurnya 90-an tahun. Tapi enggak kena stroke, enggak pikun. Kenapa? Karena otaknya berpikir lalu dia mengarang hadis, menghafal hadis. Bapak Mahathir Muhammad saat diwawancara juga begitu. Kenapa Pak? Kok badan Bapak udah 90, Bapak masih oke gitu kan? Dan saya bergerak. Kita tuh harus bergerak. Jangan banyak santai, jangan banyak, pokoknya bergerak. Begitu juga otak. Otak biar nggak pikun, kita harus sering berpikir. Tapi jangan yang macam-macam. Satu macam aja yang dibutuhkan. Nanti kalau dalam satu waktu banyak macam, itu baru. Oke? Jelas? Ini jelas ya? Oke. Baik. Jadi iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Nah, apa itu maksiat? Ini kadang pada umumnya orang mengartikan maksiat adalah mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Padahal pengertian maksiat itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa, bahwasanya maksiat itu adalah lawan daripada taat. Meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, itulah maksiat. Orang pada umumnya mengartikan maksiat itu mengerjakan larangan, padahal meninggalkan perintah itu juga maksiat. Bahkan meninggalkan perintah itu maksiatnya lebih besar pula daripada mengerjakan larangan. Oke? Meninggalkan perintah itu maksiatnya lebih besar pula daripada mengerjakan larangan. Kenapa begitu? Coba kita tengok. Ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Fokus. Ya ini makanya anda rasa kayak kurang kuat itu. Ya enggak? Kurang kuat atau gimana? Kurang dekat. Oh, kurang dekat. Oke. Ibu-ibu. Oke, fokus. Nanti bapak-bapak enggak fokus nanti kalau banyak suara. Baik. Maksiat. Meninggalkan perintah itu maksiat, mengerjakan larangan juga maksiat. Ternyata meninggalkan perintah itu maksiatnya lebih besar pula daripada mengerjakan larangan. Kenapa begitu? Coba kita perhatikan kisah iblis dan Nabi Adam alaihissalam saat di surga. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, kecuali iblis. Maknanya sujudlah kalian. Itu kata perintah atau bukan? Kata perintah bukan? Kata perintah. Maknanya iblis, para malaikat, jin dan malaikat mendapatkan perintah dari Allah. Apa perintahnya? Sujud kepada Nabi Adam. Wadih? Tayyib. Kemudian kemudian iblis enggak mau. Karena iblis enggak mau menerima perintah dari Allah, enggak mau menjalankan perintah. Apa kata Allah? Ditanya dulu oleh Allah alasannya. Bukan Allah enggak tahu. Allah tahu kenapa iblis enggak mau sujud. Tapi itulah Allah ingin mengajarkan kepada kita. Ketika ada orang melanggar perintah, ketika ada orang mengerjakan larangan, ya kita butuh alasan. Umpama sebagai seorang guru kan menugaskan kepada muridnya untuk buat PR, ternyata dia enggak buat PR, jangan langsung main dihukum, tabayun dulu. Oke? Kan ada kadang guru menugaskan kepada siswanya buat PR ya, besok kumpulkan. Ternyata ada seorang murid katakanlah umpamanya tidak mengumpulkan PR atau tidak buat PR. Yang enggak buat PR harus masuk kolam umpamanya kan. Jangan dulu, tanya dulu. Akhi, kenapa enggak buat PR? Nah, bisa saja semalam dia enggak buat PR, mungkin ada orang tuanya yang sedang sakit, terus dia merawat orang tuanya, menyuapi orang tuanya, memijit-mijit orang tua, dan sehingga dia mungkin enggak bisa tidur dan seterusnya.
Jadi nggak ada waktu untuk buat umpamanya. Ini perlu. Ada kasus kami menangani seorang siswa sering terlambat ketimbang siswa-siswa. Kenapa anak ini sering terlambat? Kita selidiki, ternyata anak ini jadi tulang punggung bagi keluarganya. Dia orang tuanya udah nggak ada lagi. Ternyata dia pagi-pagi ngantarkan jajanan gorengan, donat-donat itu ke kedai-kedai dulu. Karena dia jadi tulang punggung bagi keluarga. Nah ini artinya memang ketika ada suatu permasalahan harus klarifikasi dulu. Jangan main putuskan saja. Jelas, boleh? Nah, Allah Subhanahu wa taala tanya iblis, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk?" Hai iblis, kenapa engkau enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Baru iblis kasih alasan. Apa alasannya? Saya lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Oke, singkat cerita, iblis tidak mau sujud, maka Allah keluarkan dari surga dan Allah laknat dia. Wa inna 'alaika la'nati qala fahbit minha. Keluar kamu iblis. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Hai iblis, kamu enggak pantas di surga ini. Keluar kamu. Kemudian Allah katakan, inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan bagimu laknatku sampai hari kiamat. Iblis dikeluarkan dari surga dan dilaknat. Gara-gara apa? Meninggalkan perintah. Sekarang kita lihat kisah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam saat di surga Allah katakan, jangan dekati pohon ini. Oke? Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu dalam surga ini dan jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Kemudian Nabi Adam mendekati pohon tersebut. Maknanya Nabi Adam mendapatkan perintah atau larangan? Larangan. Kemudian Nabi Adam memakan buah tersebut. Syajaratul khuldi, pohon keabadian yang dinamakan oleh syaitan. Allah enggak menamakan pohon keabadian. Tapi iblis untuk menipu Adam dinamakanlah pohon tersebut dengan pohon keabadian. Maksudnya kalau makan pohon itu Nabi Adam akan kekal abadi tinggal di surga. Itu modusnya iblis. Modusnya iblis untuk menipu Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam memakan pohon tersebut. Ketika Nabi Adam memakan pohon tersebut, terlepas pakainya, Allah keluarkan dari surga. Allah keluarkan dari surga Nabi Adam tapi tidak dilaknat. Perhatikan itu. Iblis dikeluarkan dari surga dan dilaknat karena dia meninggalkan perintah. Oke? Nabi Adam dikeluarkan dari surga tapi tidak dilaknat karena dia mengerjakan. Oke? Jadi maksiat itu adalah meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Ternyata meninggalkan perintah itu lebih besar pula sanksinya daripada mengerjakan larangan. Orang enggak sholat bisa sampai kepada kafir. Tapi kalau orang mencuri enggak sampai kepada kafir. Oke? Orang enggak sholat bisa sampai kepada kafir. Tapi orang mencuri enggak bisa sampai kepada kafir. Oke? Artinya apa? Meninggalkan perintah itu lebih besar. Nah, salah satu bentuk perintah Allah kepada kita orang beriman adalah bagaimana kita disuruh untuk belajar, mendalami ilmu agama, mengenal siapa itu Allah, mengenal agama ini. Itu perintah. Menuntut ilmu itu perintah. Menuntut ilmu itu perintah. Talabul ilm faridah, fardu kata Allah. Artinya talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu fardu. Fardu itu artinya apa? Wajib. Fardu itu artinya wajib. Berarti perintahnya jelas itu. Dia ada perintahnya tanpa ditegaskan. Tapi ini perintah ditegaskan langsung. Wajib bagi kalian ini. Ah, itu berarti tegas perintahnya. Tapi kalian harus belajar, harus bawa buku dan pena, kan? Nah, itu biasa. Tapi kalau besok wajib bawa buku dan pena, berarti itu contoh aja ya. Itu contoh aja. Besok belajar wajib bawa buku dan pena. Nah, berarti itu tegas perintahnya. Tapi besok bawa buku dan pena ya. Nah, itu mungkin tidak terlalu tegas. Jelas? Itu umpama, contoh aja tuh. Contoh. Baik. Kemarin kita kepada surah An-Nasr. Kemarin kita sudah berbicara tentang surah Al-Lahab. Nah, sekarang An-Nasr. An-Nasr apa artinya? Pertolongan. An-Nasr artinya pertolongan. Nah, surat An-Nasr, kenapa disebut An-Nasr? Karena di dalamnya ada kata-kata An-Nasr. Kemudian surat ini juga dinamakan oleh sebagian ulama adalah surat At-Tawdi', Al-Wada'.
yaitu surat perpisahan. Surat perpisahan. Kenapa disebut surat perpisahan? Karena ini surat terakhir yang turun sebelum Nabi wafat. Surat pertama apa kemarin? Surat pertama turun? Surat pertama turun apa? Akhi, berpikir. Nggak tahu kan nggak ingat. Nggak tahu. Oke. Akhi. Alalak. Akhi. Apa akhi? Akhi. Apa? Al-A'la. Al-A'la atau Al-A'la? Al-A'la atau Al-A'la? Surat ya, Anda tanya surat bukan ayat. Dia ada yang turun berayat, ada yang turun per surat. Yang Anda tanya adalah surat apa yang pertama turun, bukan ayat. Anda tanya bukan ayat, surat. Kan Allah menurunkan ada yang per ayat, ada yang per surat. Sekarang yang Anda tanya surat apa pertama turun? Apa? Al-Alaq itu ayat apa surat? Enggak, maksud Anda kalau surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 kan? Kan ada dalam satu surat itu kadang turunnya 5 dulu, nanti tambah lagi kan gitu. Berarti ayat namanya. Sekarang kalau Anda tanya surat apa pertama, berarti satu surat itu dari ayat 1 sampai terakhir gitu. Wadih wala la? Wadih wala la? Pertanyaannya wadih wala la? Pertanyaannya jelas atau tidak? Kalau dia disebut 1 sampai 5 berarti ayat. Kalau pertanyaannya surat berarti satu surat itu full. Dia ada yang satu surat full turun, ada yang dalam satu surat itu, contoh surat Al-Baqarah, kadang satu ayat turun, 2 ayat, 3 ayat, nanti digabung baru jadi satu surat. Ada yang satu surat full gitu. Wadih wala la? Pertanyaannya wadih wala la? Wadih. Wadih. Aiyah. Mada surat terakhir turun? Ya. Surat terakhir turun apa? Ya. Ini An-Nasr. Lebih bingung lagi kan? Fokus. Jangan Piala Dunia dipikirkan, fokus lu. Tadi pertanyaan pertama kan surat pertama turun. Ketika Anda tanya surat terakhir turun, udah bingung. Padahal An-Nasr ini kita bahas. Surat pertama turun apa? Surat Al-Muddatsir. Itu surat pertama turun. Ini surat terakhir turun. Ini Makkiyah atau Madaniyah? Yang mana Pak? An-Nasr. Makkiyah. Apa ciri surat Makkiyah? Pendek-pendek. Berarti An-Nasr Makkiyah. Coba tengok lu. Makkiyah ya. Madaniyah. Yakin? Tengok dulu. Madaniyah Pak. Direvisi Madaniyah Pak. Madaniyah. Yakin? Setelah Nabi Hijrah. Oke. Jadi surat yang turun setelah Nabi Hijrah, walaupun ini kan turunnya di Mekah nih, saat haji di Madinah turun. Tapi setelah Nabi Hijrah turun walaupun pendek-pendek turun di Madinah, tapi setelah Nabi Hijrah maka disebut Madaniyah. Jadi salah pengertian Makkiyah dan Madaniyah bukan berarti kalau ayat pendek-pendek itu Makkiyah, enggak. Oke, memang ciri-cirinya pada umumnya Makkiyah itu pendek-pendek. Oke, baik. Jadi An-Nasr ini adalah sebutlah surat terakhir turun, surat yang terakhir turun, ya bukan ayat ya. Kalau ayat apa yang terakhir turun? Bingung lagi. Apa? Ayat terakhir turun? Akhi, ambil Al-Quran satu. Ambil Al-Quran satu. Apa namanya? Ayat terakhir turun. Al-Baqarah ayat
28. Oke. Ayat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Baik. Nah, surah Al-Maidah ayat 3 itu tentang apa? Ayat terakhir atau apa? Kan ada orang bilang ayat terakhir turun. Surah Al-Maidah ayat 3. Benar? Al-Maidah ayat 3. Yang terakhir turun Al-Baqarah 281, ini pendapat yang lebih kuat. Al-Maidah ayat 3 itu ayat terakhir turun yang berkenaan dengan hukum. Kalau ini berkenaan dengan apa? Ajal. Takutlah kamu pada hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, berarti memang berbicara tentang ajal. Oke. Jadi kata Ibnu Abbas, ini ayat, ini surah An-Nasr ini adalah surat yang menunjukkan tentang perpisahan atau akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya ajal Rasulullah. Makanya memang Ibnu Abbas pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkumpul bersama senior sahabat. Maka Ibnu Abbas ini diajaklah untuk kumpul. Padahal Ibnu Abbas ini adalah sahabat junior. Akan tetapi yang Rasulullah SAW pernah mendoakan dia agar dia ahli dalam menjadi seorang tafsir Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas ditanya tentang surat ini. Maka dijawablah surat ini adalah surat yang menjelaskan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, wal fath, penaklukan kota Mekah. Al fath, penaklukan kota Mekah. Kenapa terjadi penaklukan kota Mekah? Sebabnya adalah karena orang-orang musyrik telah mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka ada semacam perjanjian dengan Rasulullah SAW atau dengan kaum muslimin. Ternyata dalam perjanjian itu orang musyrik mengingkari perjanjian. Maka Rasulullah SAW datang dengan membawa pasukan yang banyak ke Mekah. Maka disebutlah penaklukan kota Mekah. Jaja Rasulullah wal fath wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia yadkhulun wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillah. Kamu akan menemukan manusia setelah penaklukan kota Mekah itu, manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah melalui proses yang panjang, melalui proses intimidasi, pengusiran dari Mekah dan seterusnya. Maka bahkan terjadinya berbagai macam peperangan di antara kaum muslimin dengan orang musyrik. Dan peperangan yang paling penentu disebut Yaumul Furqan. Perang apa itu? Iza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Memang Allah yang memberikan pertolongan kepada orang beriman.
banyak pertolongan-pertolongan Allah yang diberikan kepada orang beriman. Salah satunya kalau kita lihat dalam sejarah peperangan umat Islam, ini disebut Yaumul Furqan, adalah perang Badar. Perang pertama, perang penentu antara orang beriman dengan orang musyrik, itu perang Badar. Perang Badar itu jumlah umat Islam sekitar 311-an orang. Dia mengatakan 317, 318 atau 319. Sementara jumlah orang kafir awalnya 1.300. Bayangkan tuh. Anggaplah kita buat 315 orang, katakanlah begitu umat Islam. Orang kafir 1.000, awalnya 1.300, akan tetapi terjadilah perdebatan di antara orang musyrik sehingga 300 balik kampung. Tinggal 1.000 lagi yang menyerang umat Islam. Oke? Nih dalam perang Badar ini adalah perang penentu. Maka disebut Yaumul Furqan. Penentu. Makanya Rasulullah SAW dalam doanya berkata, "Ya Allah, jika Engkau binasakan kami orang beriman, maka enggak ada lagi orang yang beribadah, orang yang menyembah Engkau setelah ini." Artinya memang perang Badar memang perang penentu antara orang musyrik dengan orang beriman. Makanya sementara jumlah orang Islam sedikit, persenjataan enggak lengkap. Persenjataan lengkap, kemudian persediaan pangan kurang. Ya, antum bisa bayangkan enggak tuh? Dan ini terjadi 17 Ramadan. Orang berpuasa. Dan peperangan, kode etik peperangan pada masa dulu itu di siang hari. Kalau udah masuk malam itu mereka istirahat. Zaman dulu, zaman sekarang aja tuh malam-malam diserangnya orang. Orang lagi ibadah diserang. Zaman dulu tuh walaupun kode etik peperangan mereka tuh bagus. Jadi mereka tuh perang dari pagi nanti sampai sore. Nanti malam istirahat, nggak ada lagi serang menyerang. Sama-sama istirahat, musuh istirahat, kita istirahat gitu. Itu zaman dulu tuh. Makanya pernah ada seorang nabi berdoa kepada Allah agar menahan matahari. Karena dia belum selesai peperangan, ini sudah asar ini. Udah asar, sementara peperangan masih belum selesai. Maka ya Allah tahan matahari ini. Nabi siapa? Nabi siapa? Ayo, Nabi siapa? Pernah dengar enggak? Pernah dengar belum? Pernah? Apa? Nabi apa? Nabi apa? Yusya. Nabi siapa nih? Halo. Nah, Yusya bin Nun. Yusya. Oke. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah tahan matahari. Ini peperang belum selesai. Jadi matahari itu diam, enggak berjalan ya. Sampai peperang selesai. Mungkin tanggung kan. Jadi mau diselesaikan dulu menjelang maghrib. Tahan dulu matahari. Jadi matahari enggak berjalan-jalan. Ya mudah aja bagi Allah. Mudah aja bagi Allah. Oke. Jadi perang Badar itu, bayangkan Rasulullah saja berangkat perang kira-kira gini ya. Ini Mekah, ini Madinah, ini kira-kira ini Badar, kira-kira gitu. Kira-kira. Dari Mekah ini ribuan kilo, dari Madinah lebih dekat dari sini. Nah, umat Islam saking enggak ada kendaraannya, yang bawa kuda cuma satu. Kemudian 1 ekor onta untuk bertiga. Ganti-gantiin pula tuh. Rasulullah tuh bersama Ali, Abu Lubabah, bertiga orang tuh. Rasulullah naik dulu. Katakanlah umpamanya ini gambar onta nih, ini umpama. Oke. Umpama. Jadi Rasulullah ini onta ini dikenal dengan istilah apa? Safinatus Sahra. Transportasi gurun pasir. Maka onta ini enggak sembarangan kendaraan ini. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana onta diciptakan?
Onta nggak sembarangan onta ya akhi. Nggak sama dengan binatang-binatang lain. Spesial dia. Makanya Allah sebutkan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana onta diciptakan? Kenapa Allah nggak sebutkan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana kura-kura diciptakan? Enggak. Atau tidakkah kamu perhatikan bagaimana burung merak diciptakan? Enggak. Kenapa onta? Spesial onta ini. Dia memiliki kelebihan yang tidak diberikan kepada binatang lain. Bahkan kata ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, binatang ini, onta inilah yang mengumpulkan 3 manfaat. Dijadikan kendaraan, dagingnya dimakan, air susunya diminum. Antum punya sapi, paling air susunya diminum sama dagingnya dimakan. Jadikan kendaraan enggak kan? Kuda dijadikan kendaraan, tapi dagingnya enggak dimakan orang, memang halal. Kemudian susunya susu kuda liar. Susu kuda liar, tapi enggak dijadikan, dagingnya enggak dimakan. Tapi kini dagingnya dimakan, dijadikan kendaraan, susunya diminum. Oke, ini spesialnya onta. Enggak sembarangan onta, ya akhi. Makanya orang Arab tuh dengar ayat ini dia tengok betul onta tuh. Antum udah pernah nengok onta belum? Udah ada TV kan? Udah ada TV. Sekali-kali tengok lagi onta itu. Apa sih kok Allah suruh tengok onta? Padahal daerah kita nggak ada onta. Kenapa nggak suruh tengok kambing aja atau ayam dena? Kan? Perhatikan onta ini. Onta ini badannya besar, sangar, gayanya sangar, badan besar, tinggi, sangar. Tapi dia jinak. Kemudian onta ini, kalau antum lihat, dia punya mata, kelopak mata. Oke, tahu kelopak? Nah, dia punya kelopak mata itu transparan. Jadi ketika terjadi badai pasir, dia tetap bisa melihat. Jadi kelopaknya ini transparan ya. Jadi kan kalau daerah timur tengah sana, daerah gurun pasir itu kan sering terjadi badai pasir tuh. Jadi kadang kalau udah angin bertiup tuh terjadi badai pasir. Sering tuh. Apalagi di biasanya musim panas. Musim panas tuh sering tuh terjadi badai pasir. Itu nggak bisa lihat orang. Onta santai aja dia. Spesial dia. Beri onta nih, mulutnya Allah ciptakan itu dia bisa memakan rumput yang berduri pun bisa. Nggak sama dengan binatang lain. Daerah gurun kan nggak ada rumput-rumput macam kita, rumput gajah itu nggak ada. Gajahnya pun nggak ada, kan rumputnya, gajahnya pun tidak ada. Di sana ada rumput kadang berduri-duri, tapi dia santai aja makan. Memang Allah udah ciptakan dia. Bahkan kata para ulama, onta ini bisa minum air laut. Yang itu disuling sama ada semacam filter di dalam tubuhnya sehingga dia bisa minum air laut. Enggak semua, jangankan binatang, kita aja nggak bisa minum air laut kan? Nggak bisa kan minum air asin kan? Nggak bisa, dia bisa. Onta ini mampu berjalan tanpa makan dan minum selama 8 hari. Bahkan dia mengatakan selama 2 pekan tanpa makan dan minum. Kenapa? Di punuk onta ini punuk nama ini. Ini Allah ciptakan semacam cadangan makanan dan air, memiliki tangki yang besar. Maka sekali dia minum itu bisa sampai ratusan liter air dia minum. Insyaallah onta. Oke? Ini kenamaan onta. Kemudian dia memiliki ada bagian-bagian yang bulunya ini yang kulitnya ini tebal. Kan kalau kita kan ada yang tebal kulit sini kan? Kena sering latihan push up maka tebal kulit di sini kan? Kena rajin sujud mungkin tebal sininya. Kena rajin duduk tebal sininya, ya kan? Tapi bukan karena dari pembawaan lahir. Kalau onta ini pembawaan lahir dia. Memang Allah sudah ciptakan spesial. Supaya apa? Karena dia nanti saat dia berhenti di gurun pasir dia aman. Kemudian dibuat jarak perutnya ini agak jauh dari tanah karena kakinya ini panjang, tonjai tonjang, tinggi dia. Biar jarak perutnya dari bawah dari gurun pasir itu enggak kepanasan. Masya Allah tuh. Sehingga dia
agak tonjai dia, tinggi. Mampu. Setingginya onta, tapi kalau dia antum kalau naik kuda, antum harus gitu. Kalau dia enggak, dia yang turun. Ya enggak? Setinggi dia tinggi. Tapi bukannya kita harus pakai tangga, minjam tangga lu mana enggak. Dia cukup kita naik. Insyaallah itu. Kemudian diciptakan bulunya agak tebal. Musim panas enggak kepanasan, musim dingin enggak kedinginan. Oke? Kemudian diciptakan lehernya ini enggak panjang, maka kata ulama itu adalah untuk sebagai dongkrak. Dia kan kalau dia kan bawa barang tuh, Jadi kalau mau naik itu kan berat nih. Maka kepala itu semacam dongkrak modelnya untuk menaikkan badannya. Karena dia bawa barang sampai ratusan kilo. Aman, ton aman. Oke? Kemudian onta ini air susunya jadi obat, air kencingnya juga jadi obat. Karena ternyata di dalam tubuh onta ini diciptakan oleh Allah yang sudah memfilter dan menyuling air kencing, air seninya, air kencingnya tadi sehingga ketika keluar bisa jadi obat. Maka antum boleh minum air kencing onta. Udah pernah minum kencing onta? Nah, ini kencing onta aja yang spesial. Kalau kencing kambing nggak ada, kencing sapi nggak ada. Ini kencing onta. Cuman cara minumnya ulama berikhtilaf. Ada mengatakan minum kencingnya dulu, minum pula susunya. Ada mengatakan antara kencing dan susunya diaduk baru minum. Obat. Bahkan kata sebagian ulama bahwasanya kalau di air kencing onta itu dijadikan semacam minyak rambut, maka rambutnya akan pirang. Dia nggak perlu pakai bigen. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mau rambutnya pirang, cari aja air kencing onta, buat minyak kan. Insyaallah secukupnya. Intinya onta memiliki kelebihan. Baik, kembali kita perang Badar. Jadi perang Badar Rasulullah itu ternyata gantian dengan Ali. Nanti katakanlah 1 kilo Rasulullah yang duduk. Kemudian berikutnya Ali lagi yang duduk. Berikutnya Abu Lubabah lagi yang duduk. Gantian. Saking miskinnya umat Islam pada perang Badar. Oke? Namun kalau orang musyrik itu persediaan makanan mereka cukup. Ya, seperti Rusia sekarang lah mungkin perang berbulan-bulan dia enggak kemiskinan dia. Mana dia? Kenapa? Mereka memiliki donatur. Ada 12 orang donatur. 12 orang donatur dalam perang Badar dari kalangan musyrik. Dari musyrik ya. Dan termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Masing-masing mereka ini menyembelih 10 ekor onta per hari. Berarti kalau 12 orang 120 ekor onta per hari yang disembelih untuk makanan orang perang Badar. Karena jumlah mereka 1000-an. Jumlah orang musyrik. Jadi mereka tuh persediaan makan oke. Makan persenjataan mereka lengkap. Mereka ada sekitar berapa ratusan itu, 600-an itu berkuda. Senjata. Namun secara akal makanya Rasulullah pasrah. Ya Allah, jika engkau kalahkan umat Islam kami, jika engkau kalahkan kami, maka enggak ada lagi menyembah engkau setelah ini. Karena Rasulullah merasa butuh sekali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar. Ini jumlahnya enggak imbang. Di segi persenjataan tidak lengkap, di segi jumlah musuh juga lebih besar. Enggak imbang, makanya dia berdoa kepada Allah agar dimenangkan. Maka Allah turunkan malaikat bi alfin manal malaikati murdifin. Maka kami kirim, kata Allah, 1000 malaikat yang ikut berperang. Jadi di perang Badar tuh malaikat ikut berperang. Makanya ada sahabat katanya, saya mengejar orang musyrik, mau katakanlah ini ada orang musyrik nih. Saya ingin menyerang dia, saya kejar dia. Saya kejar, tiba-tiba putus sendiri. Ini persaksian sahabat. Tiba-tiba orang ini putus kepalanya sendiri. Ternyata siapa berarti malaikat. Karena Jibril juga menyiapkan pedang untuk membantu kaum muslimin. Masya Allah nih sejarah perang Badar ini panjang sebenarnya. Ana udah 3 kali khutbah Jumat tentang perang Badar belum selesai lagi pembahasannya. Panjang cerita perang Badar. Oke, kembali kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Banyak memberikan pertolongan kepada orang beriman. Makanya di sini dalam artian khusus pada penaklukan kota Mekah.
Allah berikan pertolongan kepada orang beriman pada saat penaklukan kota Mekah. Kemudian kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam. Fi dinillah afwaja, afwaja berbondong-bondong. Udah Isya belum? 1 menit lagi. Oke. Jadi ketika melihat umat Islam yang jumlahnya sudah besar, nah ini kan hijrah Rasulullah SAW dari jumlah kaum muslimin yang ada di Madinah yang sudah dibentuk beberapa tahun sudah untuk proses membentuk jumlah yang banyak, sehingga mereka masuk ke kota Mekah dengan jumlah yang begitu besar, dan orang musyrik di Mekah pun ciut nyali mereka. Maka mereka, wah ini kalau sampai Muhammad balas dendam habislah kita. Ketakutan mereka. Takut. Akan tetapi Rasulullah SAW sifatnya bukan pendendam. Bahkan saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Rasulullah menghormati dan mengangkat Abu Sufyan. Apa kata beliau? Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Dia hormati dan dia hargai Abu Sufyan. Artinya gini, dalam berdakwah itu kadang ada saatnya kita nih orang tuh kadang butuh diangkat, ya angkat aja lah. Weh ente bagus, ente baik, diangkat. Kan ada tipe orang macam itu kan? Ada tipe orang tuh perlu diusap dulu punggungnya, ya khi, kabahal, khair. Ada tipe orang kadang ketika kita ingin mengajak dia, diajak makan dulu, ngopi dulu, makan bareng dulu, baru masuk dakwah. Kan ada kan? Tipe-tipe macam itu. Nah, tipe Abu Sufyan ini diangkat-angkat. Jadi diangkat, enggak apa-apa. Jadi kalau ada nanti orang tipenya butuh diangkat, angkat-angkat terus saja. Habis itu diempaskannya. Akhi, ente bagus, ente orangnya baik, masya Allah. Ente hebat, masya Allah nih. Ente, masya Allah. Itu kan kadang ada tipe macam itu kan. Ada orang memang enggak hobi diangkat. Kadang hobinya cuman ya dibawa makan, dengan dibawa makan dia ikut, ikut. Ada tipe macam itu, macam-macam manusia. Oke. Azan dulu. Gimana? Apa orang korban? Lanjut. Oh ya.
Baik. Jadi setelah Rasulullah SAW masuk dengan pasukan yang banyak, kaum muslimin yang besar, masuk ke kota Mekah, maka orang-orang musyrik pada saat itu yang ada di Mekah, nyali mereka langsung diam, karena jumlahnya begitu besar. Yang tadinya mereka diusir itu. Saat di Mekah, kaum muslimin saat itu masih di Mekah, itu diintimidasi, diusir, dijarah hartanya, rumahnya dijarah dan seterusnya. Nah, sekarang dia datang dengan jumlah pasukan yang besar. Tentu mereka kan, oh ini kalau sampai Muhammad nih balas dendam habis kita gitu kan. Tapi Rasulullah SAW tidak memiliki sifat seperti itu. Maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Tuhanmu dan pujilah Dia dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah penerima taubat. Artinya Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Maka setelah ayat ini Rasulullah juga membaca ketika sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ketika rukuk dan sujud ini kita baca. Dan juga sebagian riwayat menyebutkan ayat ini adalah ada 2 berita, seperti dari Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah pernah dibisiki oleh Fatimah pernah dibisiki oleh Rasulullah SAW. Beliau tersenyum dan beliau sempat menangis. Tersenyum artinya ini memang ayat menunjukkan tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW. Beliau sempat sedih. Fatimah radhiyallahu anha sedih. Ini ayat menunjukkan tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW. Dan juga beliau sempat tersenyum karena Rasulullah mengatakan bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha menjadi pimpinan para wanita di surga nanti. Jadi wanita itu katakanlah pemimpinnya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Baik, jadi ayat ini maka disebut ayat perpisahan. Karena memang menceritakan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kita ambil dari ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Tuhanmu dan pujilah Dia dan mohonlah ampun, istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Artinya setelah selesai berdakwah yang begitu berat perjuangannya, bertahun-tahun diintimidasi, diusir, diembargo, macam-macam lah gitu kan. Nah, berhasil sekarang menggalang pasukan yang banyak sehingga membuat orang musyrik menjadi tak ciut nyalinya. Sucikan Allah, puji Allah dan mohon ampun kepada Allah. Ayat ini kita menunjukkan kita untuk beristighfar. Makanya coba lihat, setelah ibadah kita disuruh istighfar. Contoh, habis sholat kita disuruh istighfar. Haji, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw fa idza afattum min arafatin fazkurullah indal masy'aril haram wazkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Setelah dari Arafah, kan puncak haji kan Arafah, wukuf. Setelah itu suruh beristighfar. Artinya setelah beribadah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Supaya apa? Jangan sampai ketika kita beribadah merasa sholat kita sudah sempurna. Makanya habis sholat itu bukannya alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang disuruh pertama sekali apa? Astaghfirullah, bukan alhamdulillah. Karena ada orang setelah tayat, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Ada? Salah, bukan alhamdulillah ya akhi. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah nanti dia. Tapi yang disuruh oleh Allah adalah istighfar dulu. Kenapa? Karena di dalam sholat ini kita ini tidak sempurna. Tidak sempurna kita ya akhi. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nah, salah satu kelebihan Nabi Ibrahim adalah wa Ibrahim allazi waffa. Ibrahim itu adalah, ini salah satu julukan Nabi Ibrahim adalah al-wafi. Waffa.
Bahwasanya Nabi Ibrahim orang yang menepati janji dan juga menyempurnakan. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tamahun. Ketika Nabi Ibrahim Allah perintahkan kepada dia suatu perintah, dia sempurnakan perintah itu. Perhatikan kata-katanya. Dia sempurnakan perintah itu. Perhatikan kata-katanya. Kalau kita disuruh sholat kita, tapi apakah kita sudah sempurnakan sholat kita? Belum. Tapi Nabi Ibrahim disuruh sholat, bukan sekedar dia sholat memenuhi perintah, tapi dia sempurnakan betul sholatnya itu. Oke, sekarang kita uji. Kan menyempurnakan sholat itu ya mulai dari memenuhi syaratnya, wudu, kemudian nanti mulai dari takbir sampai salam, kita mulai dari bacaan sudah sempurna, memahami makna dan seterusnya. Kita belum. Contoh, umpamanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hah? Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim. Apa arti ghairil maghdubi alaihim? Udah selesai tafsir Al-Fatihah kan? Udah selesai. 3 pertemuan berapa kemarin? Ghairil maghdubi alaihim. Baik, ini contoh. Maknanya baru bacaan Al-Fatihah yang rukun, tidak sempurna kita mengartikan, ya kan? Baru Al-Fatihah, belum ketika ruku, belum ketika i'tidal, belum ketika sujud, belum tahiyat, banyak lagi artinya yang belum kita paham. Ya gimana mau sempurna? Oke? Ya coba, yang paling ini bukan ria ya, kita hanya apa aja, ngambil sampel aja. Siapa yang paling lama sudah mulai sholatnya? Coba, ada nggak yang sampai 40 tahun sudah sholat? Pak, siapa yang udah lama nih? Kira-kira? Pak, Bapak umur Pak? 64. Umur sholat sejak umur berapa Pak? Timbul tenggelam. Berarti kalau musim hujan timbul. Baik. Oke, Bapak berapa umur Pak? 58. Kira-kira sholat umur berapa mulai? Sama. Timbul tenggelam juga. Baik. Katakanlah kita sekarang sholat, mungkin kita buatlah sudah 20 tahun ya. Oke, 20 tahun. Oke ya, kita buatlah rata-rata. Kita sudah sholat sudah selama 20 tahun. Oke ya? Oke, baik. 20 tahun kita sudah sholat. Pertanyaannya, dari 20 tahun ke belakang kita mulai sholat, ghairil maghdubi alaihim, kita ngerti nggak? Oke? Nggak ngerti ya? Yang jelas Anda mungkin nggak ngerti ya. Oke. Sekarang 20 tahun kemudian masih sama nggak ngertinya? Nyambung nggak ini? Kita anggaplah rata-rata kita semua ini mulai sholat kita 20 tahun ke belakang. Artinya sudah 20 tahun kita sholat. Paham ya? Paham? Oke. Di awal kita sholat umur 20 tahun ke belakang kemarin, di awal kita sholat kita belum paham makna ghairil maghdubi alaihim. Benar? Oke. Berarti 20 tahun kemudian masih belum paham atau sudah paham? Hah? Jawab aja nggak apa-apa, nggak dihukum. Masih belum paham kan? Masih belum paham nggak? Ya. Oke, sebagian kita anggap masih belum paham lah. Karena dihitung 20 tahun ghairil maghdubi alaihim, kalau masih sebagian berarti belum juga paham itu. Oke ya. Artinya apa? Sudah 20 tahun kita sholat belum ada peningkatan ibadah kita. Di segi kualitas, di segi penyempurnaan. Oke ya. Sekarang tanya sama antum. Mundur ke belakang, 20 tahun ke belakang. Oke, 20 tahun ke belakang. Mungkin ada di antara kita yang belum punya rumah, benar? Sekarang udah punya rumah? 20 tahun ke belakang, mungkin ada di antara kita belum punya kendaraan, benar? Sekarang sudah ada punya kendaraan, oke?
20 tahun ke belakang mungkin kita belum punya sawit, sekarang sudah punya sawit. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Nah, mungkin 20 tahun ke belakang kita belum punya pekerjaan, sekarang sudah punya pekerjaan, bahkan sudah memiliki jabatan umpamanya. Oke? Baik. Perhatikan. Di segi dunia kita banyak peningkatan, bahkan peningkatannya drastis naik. Benar enggak? Tapi di segi agama, entah dia timbul tenggelam, entah dia turun, nggak tahu. Entah dia datar dari dulu sampai sekarang. Kalau udah datar nih mati, shadaqallahul azim nih. Kali ini lumayan lah, masih hidup lagi. Kalau ini udah datar nih mati, shadaqallahul azim. Oke, akhi, maksud anda begini akhi. Anda ingin mengajak kita berpikir, Anda ingin mengajak kita semua berpikir ya. Kenapa dalam urusan dunia, dalam waktu 5 tahun saja perubahannya drastis. Perubahan kita secara urusannya di segi ekonomi, rumah, kendaraan, bahkan mungkin penampilan, bentuk rumah dan seterusnya, peningkatannya drastis. Tapi di segi agama, di segi ibadah, contoh sholat Al-Fatihah tadi, kenapa 7 ayat ini selama 20 tahun nggak ada yang berubah? Memahami 7 ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada Al-Dhalin. Kenapa selama 7 tahun nggak ada juga peningkatan dalam memahami artinya, peningkatan dalam segi bacaannya dan seterusnya? Wadih walala. Anda ingin mengajak kita berpikir. Berarti kita sudah terlena dengan Allah sebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa tafakhurun bainakum wa takasuru fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia itu adalah permainan, senda gurau dan perlombaan di antara kalian dalam memperbanyak harta dan anak. Dunia. Tapi dalam urusan agama tidak ada peningkatan. Sudah seharusnya 7 ayat ini enggak usah nunggu 20 tahun nih. 7 hari sudah ada peningkatan. Hari pertama Bismillahirrahmanirrahim sudah paham arti. Hari kedua Alhamdulillahirabbil alamin sudah paham arti. Hari ketiga Ar-Rahmanir-Rahim sudah paham arti. Hari keempat dan seterusnya sampai waladhdallin. 7 hari sudah hafal seluruh arti. Ini 20 tahun kita salat masih berkisar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berkisar itu aja. Artinya apa? Ini kita ini datar nampak ini. Datar, kalau datar tanda apa? Mati. Mati kalau datar nih. Makanya Anda ingin mengajak kita berpikir. Mari kita dalam segi agama ini harus ada peningkatan juga. Jangan di segi harta meningkat terus kita. Yang kemarin cuma punya sepeda, kemudian mulai beli Honda second, mulai beli Honda baru, beli mobil, mulai beli rumah, sawit dan seterusnya, kebun sawit dan seterusnya. Tapi di segi Al-Fatihah yang tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim sama Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena udah ya karena nasta'in balik siratal ladzina an'amta 'alaihim enggak tahu lagi artinya, enggak ada peningkatan berarti. Oke? Makanya istaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah. Setelah beribadah, mohon ampun kepada Allah. Banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini enggak sempurna. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sempurnakan betul perintah itu. Wastaghfirullah, makanya habis sholat kita disuruh istighfar, haji disuruh istighfar. Oke? Disuruh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wadih ya jemaah? Wadih? Wadih la? Harus ada peningkatan ini. Jangan sampai nanti harta meningkat tapi di segi ibadah tidak meningkat. Mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Allah bangga sekali ketika seorang hamba itu bertaubat. Bahkan bahagia dia. Bahkan dalam satu ayat disebutkan ada orang buat maksiat nih, bertaubat dia. Allah tuh lebih bangga daripada seorang ibu hilang anaknya. Bahwa seorang ibu nih hilang anaknya. Ketika hilang anak,
Katakanlah udah 1 pekan nggak balik-balik, pulang anaknya. Bagi seorang ibu kira-kira gimana? Bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia kan? Anak hilang nih. Katakanlah 1 pekan, tiba-tiba sepekan kemudian balik. Masya Allah, bahagianya minta ampun seorang ibu. Allah tuh lebih senang, lebih gembira daripada itu ketika ada orang berbuat maksiat kemudian dia bertobat mohon ampun kepada Allah. Lebih gembira lagi. Innallaha yafrahu bi taubati 'abdin, sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Apalagi kalau anak muda yang bertaubat. Kalau orang tua yang bertaubatlah tua. Nak buat maksiat tak tolak lagi. Nak berjogging di klub Mall SKA enggak kuat lagi, pinggang-pinggang lah sakit. Ya kan? Makanya kalau anak muda bertaubat itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya salah satu orang yang 7 naungan, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Di hari kiamat itu manusia kata Nabi dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tak pakai kasut, tidak dikhitan. Matahari jaraknya 1 mil dari kepala. 1 mil dari kepala. Maka keringat orang itu ada sampai mata kaki, ada sampai lutut, sampai ini, bahkan ada yang sampai sini keringatnya. Panas matahari. Begitu panas. Maka ada nanti di hari kiamat 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Siapa aja? 1. Pemimpin yang adil, imamun adilun, pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda, orang yang menyibukkan dirinya nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidup tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Terus apa? Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jangan tergantung di masjid, bunuh diri nama itu. Oke. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Udah berapa itu? 3. Terus apa lagi? Orang yang bersedekah, tangan kanan, tangan kiri enggak apa? Enggak tahu, artinya ikhlas. Jadi artinya dia sedekah ini memang karena Allah. Jadi tidak mengharapkan pujian. Makanya tangan kirinya aja enggak tahu itu. Saking dia itu benar-benar menyembunyikan sedekahnya tadi. Oke, udah berapa itu? 4. Apa lagi? Orang mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. 5. Apa lagi? Orang yang menyendiri berzikir lalu fafadha ainah, menangis. Antum pernah enggak menyendiri, umpama salat tahajud kemudian nangis? Pernah? Pernah enggak? Bukan ria ini serius ini. Ya artinya akhi, ketika kita menangis, umpama pas tahajud, pas sujud itu nangis, ya Allah, dosa saya udah banyak nih, ya Allah, nikmat-Mu berapa banyak berikan kepada saya, ya Allah. Saya butuh ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, dulu saya pernah mengambil hak orang lain. Ya Allah, dulu saya pernah berkelahi dengan kawan. Ya Allah, dulu saya pernah berzina. Ya Allah, dulu saya pernah begini. Tangisi dosa ini sementara ajal saya tak sampai tak menjelang besok tadi tidak nih, ya Allah, dan seterusnya. Tangisi itu. Itu dapat naungan dari kita. Insya Allah kalau kita resapi itu, nangis itu. Dan nangis itu adalah rahmat. La yalijun nas rajulun baka min khasyati. Tidak disentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Awak ni nangis banyak karena dunia. Jerman kalah nangis. Insyaallah kacau. Jerman kalah nangis. Sedih. Aduh Allah. Kok kalah? Jerman yang LGBT banyak nangis pula tu. Aduh, jagon anak kalah pula. Aduh. Ya, kesalnya bukan main. Tapi menangisi dosa, menangisi maksiat selama ini. Kita banyak dosa, mungkin 2 tahun, 20 tahun yang dulu kita pernah mungkin mengambil hak orang lain, bahkan kena mungkin menzalimi orang lain, bahkan mungkin kita berdurhaka kepada kedua orang tua kita. Sekarang mereka sudah dahulu meninggalkan kita. Umpamanya, kemarin kita telantarkan dia, mereka sakit nak kita lihat.
Mereka sakit nggak kita pijit-pijit, sementara kita menangis tengah malam, kencing berak dibersihkan dan seterusnya. Kita sadar, nangis itu, mohon ampun kepada Allah. Itu insyaallah. Kemudian siapa lagi yang terakhir? Seorang pemuda yang diajak oleh wanita cantik, kemudian dia bilang saya takut kepada Allah. Ini tengok, perhatikan. Kalau kita lihat di situ pemuda yang banyak. Memang pemuda ini, makanya kenapa di Madinah itu, perhatikan ya. Ini antum harus apa nih? Ini untuk penggerak dakwah. Untuk antum yang penggerak dakwah ini harus pelajari ini. Ya. Kenapa di Madinah itu lebih banyak menerima dakwah ketimbang di Mekah? Ini antum harus pelajari ini. Sebagai penggerak dakwah. Kenapa? Di Madinah tuh banyak para pemuda. Oke. Karena orang tua payah mendakwainya lah mendarah daging. Lah setiap tahun menyemah, tiba-tiba abin ayah kakek. Kan kacau. Makanya perhatikan, orang-orang yang mengajarkan agama enggak bertanggung jawab, siapa yang mereka peralat? Pemuda usia-usia SMA. Bom-bom teroris itu kan yang diperalat apa? Usia muda. Karena masa muda itu belum sampai mendarah daging. Makanya kalau antum enggak bergerak di segi pemuda berdakwah, gagal dakwah nanti. 20 tahun yang akan datang enggak tahu kita. Di Mekah itu, di Madinah, kenapa lebih banyak menerima Islam? Karena orang-orang tua mereka itu sudah banyak gugur perang antar suku. Makanya Mu'az bin Jabal, duta pertama umat Islam yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah, itu yang didakwainya pemuda. Bahkan kisah Ashabul Kahfi siapa? Pemuda. Maka kata ulama penjelasan kenapa yang diceritakan di Ashabul Kahfi itu pemuda. Karena pemuda itulah yang sangat mudah didakwahi. Karena belum sempat mendarah daging. Tapi kalau umurnya sudah 60 tahun, membiasakan katakanlah berbuat syirik sudah sampai 50-an tahun, tiba-tiba didakwahi haram bid'ah, itu justru malah berat. Jelas? Tapi kalau di usia muda itu sangat mudah. Maka kalau antum enggak mau bergerak di usia kepada para pemuda, nanti 20 tahun yang akan datang mungkin enggak ada lagi ngisi masjid ini. Maka harus bergerak. Mendidik anak di usia dini ini. Buat sekarang, dan yang paling efektif untuk berdakwah di segi pemuda sekarang adalah apa? Lembaga pendidikan. Mulai dari TK. Karena dari sini sudah mulai memfilter. Oke? Kalau kita mulai dari level SMA atau mahasiswa udah terkontaminasi di usia SMP-nya. Karena di usia SMP itu daurun murahaqah, masa dia ingin mencoba, ingin mengenal semua yang sebenarnya itu usia SMP dan usia SMA. Maka kalau di usia ini selamat kita mendidik anak, insya Allah aman. Makanya paling berat ini maka disebut masa usia SMP SMA ini disebut daurun murahaqah, masa sulit. Maka kalau ini mampu kita filter ya, coba tengok. Anak sekarang kadang karena dia asik main HP, cuek kadang sama orang. Sosialnya kurang. Coba tengok, orang yang asik main HP sosialnya kurang tuh. Orang kadang bincang-bincang sama samping dia seorang gini. Hobi dia entah nengok TikTok, entah nengok apa gitu kan. Orang enggak ada bincang sama kawan-kawan. Makanya orang yang sudah kecanduan HP itu jiwa sosialnya kurang itu. Bahkan mungkin enggak ada. Karena bu yang kena penyakit HP ini bukan aja usia anak-anak, usia orang tua juga begitu. Karena sama kawan-kawan dia asik aja main HP. Kawan-kawan dia berbual lah, berbuih-buih, mudah bisa cerita sama dia rupanya sama HP pula mainnya. Makanya memang nih bahaya. Oke. Jadi usia muda harus kita gerakkan dalam berdakwah. Ajari yang benar. Kalau di usia muda ini SMP SMA ini diajari enggak benar, hasilnya enggak benar nanti. Maka harus memilih benar-benar guru yang benar-benar arif, bijaksana dan mengerti betul tentang kebenaran. Nah khawatir bom bunuh diri itu kan orang-orang yang di usia-usia SMP SMA itu, usia-usia muda kayak gitu yang diperalat sama mereka, dimanfaatkan. Karena usia itu mereka ingin mencoba, diiming-iming kamu nanti bidadari banyak bergantung di jenggot, bawa bom, nanti macam-macam. Oke? Nih. Maka pertolongan Allah itu akan datang. Kemudian kita di akhir ditutup dengan semuanya Allah Subhanahu wa taala kana tawwaba, innahu kana tawwaba. Allah itu Maha penerima taubat. Tidak ada manusia yang enggak berdosa, tapi Allah Subhanahu wa taala
tetap akan mengampuni dosa kita selagi kita benar-benar bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Pertanyaan? Cukup. Di terakhir surat An-Nasr, berikutnya surat Al-Kafirun insyaallah. Ya, itu cukup kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammad wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.